Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, ini situasi syutingnya masih agak sore, jadi mungkin ada suara-suara di sekitar kita ya kali ya, yang ikut masuk gitu. Semoga tidak mengganggu jalannya syuting kita hari ini. Nah, Alif, Sobat Time Travel, mungkin kita semua tahu ya, mengawali tahun 2025, kita banyak diberikan satu pengalaman langit yang luar biasa langka lah ya gitu ya. Dimulai dari kemarin itu sebenarnya kesejajaran planet, orang menyebutnya sebagai parade planet ya gitu kan. Nah, itu rangkaiannya udah dimulai dari awal tahun, dimulai dari bertemunya bulan dan Mars gitu ya di awal-awal Januari sekitar tanggal 7 mungkin ya, 7 sampai tanggal 9 lah gitu. Dan ternyata kesejajaran ini sangat langka adanya karena ternyata ada. Kalau misalnya dari literasinya, ternyata kejadian kesejajaran planet ini atau parade planet ini ternyata pernah terjadi nih, Liv. Sekitar 1000 tahun yang lalu ya, 1000 tahun lebih yang lalu lah. Kurang lebih sekitar tahun 949 Masehi. Nah, sebenarnya kita kan bertanya-tanya nih, kadang tidak hanya menikmati keindahan dari fenomena yang ada di langit, tapi sebenarnya kita juga bertanya-tanya, sebenarnya kesejajaran planet ini ada hubungannya nggak sih dengan kehidupan kita di masa sekarang gitu? Sebenarnya situasi seperti apa sih dalam pandangan spirit Alif yang terjadi saat kesejajaran planet dan pengaruhnya terhadap kita di bumi dan masa depan lah gitu. Itu kayak judul skripsi sih, Mas. Skripsi ya. Ini banget, serius banget ya. Itu cocok buat jadi judul skripsi bagi teman-teman Time Travel ya, yang masih mahasiswa. Silakan, saya bisa jadi dosen pembimbing. Bisa ya. Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin klarifikasi dikit. Oke. Saya yakin nggak semua orang tuh tahu tentang berita itu, Mas. Oh ya, iya bisa gitu. jadi ya. Pertama itu. Oke. Kedua, belum tentu teman-teman Time Travel juga atau siapapun yang kalian nonton itu notice dengan tertarik fenomena alam, ya. Fenomena langit terutama yang lagi mau kita bahas tentang kesejajaran planet. Yang kedua, belum tentu juga semua orang itu mengamati betul-betul fenomena alam, fenomena langit terutama yang lagi mau kita bahas. Tapi saya tuh yakin bahwa sadar atau tidak, peduli atau tidak, fenomena-fenomena yang ada di semesta, yang ada di langit, yang di daratan bumi, atau di dalam bumi, dan sebagainya, itu selalu terjadi di tiap waktunya. Dan kadang-kadang selalu ada momen-momen spesial yang terjadi di alam. Dan biasanya kejadian-kejadian itu berpengaruh terhadap kehidupan di kita, kehidupan di bumi, termasuk kepada makhluk-makhluk yang ada di sini gitu, khususnya manusia. Kalau lagi bahas kesejajaran planet, setahu saya dalam data ilmiah pun itu sesuatu yang langka, sangat langka, betul. Ya kan, sangat-sangat langka. Fenomena yang bisa ditemuin mungkin hanya sekian ribu tahun sekali lah. Dan ternyata nggak cuman ilmiah yang mengangkat tentang itu. Seingat saya di beberapa film dan kartun itu diangkat. Oh ya? Iya. Nah, ini aku nggak tahu nih. Mungkin ini untuk prolog aja, supaya orang-orang yang nonton ini dapat gambaran. Iya, betul. Pertama, yang pernah saya tonton, ada di salah satu episodenya SpongeBob SquarePants. Dari salah satu episode itu, ketika SpongeBob dan kawan-kawannya itu main ke sebuah pulau, tersesat lah. Dan di pulau itu ada penghuninya. Penghuninya itu di situ cerita kalau beberapa hari yang kemudian ombak laut tuh akan sangat tinggi karena dari siklus alam itu ada kesejajaran planet yang membuat ombak itu sangat tinggi. Nggak nyangka ya. Dan di ombak itu akan membawa kembali SpongeBob dan teman-temannya untuk ke Bikini Bottom waktu di situ, di cerita itu ya. Yang kedua, ada satu kisah. Saya pernah baca, tapi saya lupa ini cerita yang mana. Dalam salah satu kisah pewayangan masa lalu. Ada diceritakan di mana ada satu masa salah satu tokoh itu lahir
pada waktu planet-planet itu sejajar dalam satu garis linear yang lurus, baik dari Merkurius sampai ke paling ujung. Nah, kemudian seingat saya juga lupa ini baca di mana. Tokohnya siapa? Saya nggak tahu. Saya lupa, betul-betul lupa. Oke. Tapi kemudian waktu tokoh tersebut akan menjadi tokoh besar dan namanya abadi sampai zaman sekarang dalam kisah pewayangan. Tapi betul-betul saya lupa beliau itu siapa. Kemudian dalam cerita itu seingat saya digambarkan bahwa anak manusia tersebut yang lahir ke bumi pada waktu kesejajaran planet itu, beliau punya energi yang sangat dahsyat, luar biasa, dan kemudian waktu menjadi titik sentral perubahan pada wilayahnya atau mungkin lebih besar lagi. Gitu. Intinya jadi tokoh besar lah di kemudian waktu. Tapi saya lupa nama tokohnya siapa. Nah, dari kisah-kisah itu baik yang secara fiksi kartun maupun yang secara kebudayaan, secara tradisi dan sebagainya, ternyata kisah tentang kesejajaran planet itu ada dan tercatat, gitu kan. Dan di mana di dalam kisah-kisah tersebut itu menggambarkan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam satu waktu, baik itu untuk alamnya bumi ataupun untuk si makhluk hidup yang ada di dalamnya. Termasuk manusia. Terus pertanyaannya, ada apa ya kalau kesejajaran planet itu kan? Apa yang berpengaruh di kita? Sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya tahu, gini, masing-masing planet itu kan punya gravitasi ya, Mas? Masing-masing planet itu punya inti energi, dan planet itu punya gravitasi. Artinya, masing-masing planet itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Selama siklus panjang kalender tata surya kita, mereka kan beredar pada garis edarnya masing-masing. Jadi seolah-olah kayak tetangga yang nggak ketemu jauh-jauhan. Tapi pasti ada satu masa di mana mereka saling ketemu. Dan itu baik itu cuman satu atau dua planet, bahkan hingga seluruh planet yang ada di tata surya kita, termasuk bumi. Kalau misalnya ketemu semua, pasti kan ada efek. Baik ke bumi ataupun ke planet-planet yang lain, karena adanya gesekan, irisan dari gravitasi masing-masing itu. Walaupun jaraknya sangat jauh, antara bumi sama Mars aja jaraknya jutaan kilometer lah ya. Itu kan sangat jauh, tapi tetap ada singgungan energi tersebut. Kalau misalnya terjadi kesejajaran secara penuh, sangat mungkin terjadinya efek besar yang ada di alamnya bumi. Misalnya, kalau misalnya contoh gini, kalau bulan lagi purnama, air laut itu pasang sangat tinggi. Gelombangnya sangat tinggi. Tapi kalau misalnya lagi bulan baru atau bulan akhir, dia surut. Nah, itu baru satelit, baru bulan. Punya gravitasi udah segede itu untuk air. Gimana kalau planet lain itu saling sejajar, menyambungkan semua energinya dalam satu garis yang sama, pasti kan banyak terjadi hal-hal yang mungkin unpredictable lah ya. Misalnya, bisa jadi adanya sedikit perubahan cuaca, iklim, gitu. Kemudian arus air berubah, kemudian mungkin yang ada di dalam isi perut bumi itu juga mulai makin bergejolak. Termasuk juga, itu kita bicara alam. Tapi makhluk hidup yang ada di bumi, saya yakin itu juga ikut terpengaruh. Karena gini, ada kisah dari orang tua masa lalu menceritakan gini, manusia itu jagat kecil, sedangkan semesta itu jagat besar. Apa yang terjadi di manusia itu ya terjadi juga di semesta. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu jadi salah satu landasan berpikir saya bahwa, oh, kalau misalnya ada kejadian besar, manusia pasti terpengaruh juga. Mungkin terpengaruhnya dalam hal psikologinya, gitu ya, perasaan dan sebagainya, sampai ke akhirnya ketindakan, gitu. Karakternya gitu. Nah, ini kan kemarin ini kan sebenarnya belum ada kesejajaran yang seluruhnya ya, seluruh planet yang ada di tata surya. Ini kan baru memulai rangkaian lah. Kemarin itu kan dimulai dari bulan dan Mars, ada kesejajaran. Nah, beberapa hari yang lalu, entah tanggal 17 atau 18 itu mulai ada kesejajaran yang lain. Muncullah Venus dan Saturnus ada di kesejajaran itu. Nah, ini masih menunggu planet-planet yang lain sampai akhirnya dia menjadi satu rangkaian yang utuh lah gitu katakanlah.
Tapi ini kan sebenarnya kan fenomena yang sangat langka karena punya orbitnya sendiri, punya garis eliptiknya sendiri yang mengorbit di sekitar matahari. Nah, sebenarnya memulai dari rangkaian itu ada nggak sih sebenarnya? Kan kita jadi mencari pertanda sebenarnya apa sih munculnya kesejajaran antara bulan dan Mars, terus kemudian ada Venus dan Merkurius. Kalau kemarin sebenarnya yang jadi pertanyaanku kemarin itu kan ada berbagai peristiwa besar lah yang terjadi di muka bumi ini kan gitu kan. Nah, padahal kan kesejajarannya itu kan baru memulai rangkaiannya, yang mulai dari bulan ketemu dengan Mars gitu, dan kemudian belakangan itu sekitar 17-18 itu Venus dan Saturnus, dan nggak tahu deh itu deket sekali dengan peristiwa terbakarnya pembangkit listrik yang ada di Amerika juga tuh, deket di California juga, dan juga mungkin ada konflik besar yang ada di Timur Tengah gitu. Mungkin juga dengan euforia ditandatanganinya gencatan senjata kayak gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kaitan antara kesejajaran planet-planet itu dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di muka bumi, termasuk yang kebakaran besar California kemarin? Oke. Saya sih kalau secara spirit lah ya, kalau ngelihat itu nggak ngelihat hal-hal yang gimana-gimana lah gitu di dunia spiritnya, tapi rasanya seperti ada perubahan energi yang terjadi yang akhirnya punya dampak, yaitu karakter-karakter orang itu bisa berubah salah satunya. Terus termasuk dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di bumi. Mungkin ada hubungannya. Mungkin ada hubungannya. Bisa jadi ada hubungannya. Karena ya tadi masing-masing planet punya karakternya sendiri-sendiri, dan kalau dalam satu garis yang lurus pasti akan berdampak gitu. Itu pastinya ada energi yang sangat besar. Yang mungkin gravitasinya berpengaruh pada semua kehidupan yang ada di bumi lah. Betul. Nah, kemungkinan itu akhirnya bisa terjadi. Oke. Dan entah bagaimana ke depannya. Nah, ini kan rangkaian kesejajarannya kan belum full ya, belum sempurna lah. Kan dikatakan itu mungkin nanti akan tanggal 21 ada, dan sampai mungkin sampai berapa bulan ke depan, sampai ke Februari akhir lah ya kan. Nah, kalau tadi Alif cerita di awal adanya penanda sebagai ada sosok leluhur yang lahir pada, apakah ini juga momen yang ditunggu ketika ada kesejajaran sempurna itu kemudian benar-benar ada sosok yang kita tunggu-tunggu juga? Gini, tentang itu saya nggak tahu. Oke. Tapi maksud cerita yang tadi di awal itu gini, maksudnya gini, menggambarkan kalau di catatan-catatan kuno itu ada, betul, bahwa ada satu fenomena alam yang terjadi, kemudian ada dampaknya terhadap kehidupan di bumi, gitu maksudnya. Apakah nanti kemudian akhirnya ada sosok yang ditunggu muncul atau gimana? Saya nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu kayak gitu. Tapi gini, mungkin Mas Anton sama Sobat Time Travel mungkin bertanya-tanya, sebetulnya kalau dari pandangan dunia spirit, dari fenomena kesejajaran planet yang sedang dan semakin lama semakin sempurna rangkaiannya, dari sisi spiritnya di dunia lain itu gimana sih gitu kan? Pasti. Ya, kalau dari yang terlihat sih gini. Nah, yang terlihat tuh gini, makhluk-makhluk yang berada di luar manusia gitu. Ya apa yang terlihat ya itu, mereka lagi mewaspadai sesuatu. Tapi nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kayak ada apa sih di depan sana? Sama kayak kita ngejalanin sehari-hari gitu. Bakal ada apa ya ke depannya ya? Bakal ada apa ya? Tapi ya udah, yang bisa kita lakuin adalah ya menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi dengan ingat dan kewaspadaan itu. Gitu. Nah, Alif, Sobat Time Travel, semoga cerita penelusuran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sebenarnya juga bisa mengobati rasa penasaran kita tentang hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Ternyata dari berbagai fenomena alam, ternyata ada cerita di baliknya. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.